Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tentu saja pertama-tama ya kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat ya dari banyaknya nikmat yang mungkin Allah berikan adalah nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, yang mana kita berharap semoga beliau mengenali kita sebagai bagian daripada umatnya. Amin. Ya, lanjutkan sharing video sebelumnya Nadia tentang about you and Baitul Maqdis. Dia kembali di sini kita sampaikan, kita suarakan tentang saudara kita di Palestina. Mungkin pertanyaan yang mengawali kesempatan kali ini adalah Nadia ingin bertanya, bagaimana teman-teman masih semangat untuk menyuarakan Palestina atau mungkin udah pada ngerasa hopeless atau udah ngerasa bosen atau udah ngerasa kayak ini semua nggak ada gunanya ketika kita menyuarakan Palestina. Bagaimana keadaan hari ini teman-teman? Semoga masih apa namanya masih semangat ya untuk menyuarakan apa yang terjadi di Palestina. Semoga masih semangat yang menulis dengan tulisannya, yang bersuara dengan suaranya, dengan apapun itu yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Semoga masih terus semangat. Gitu. Jadi mungkin sekarang apa namanya kita ngerasa gemas-gemas saya dengan apa yang mungkin terjadi di Palestina. Hmm. Bentar, Nadia ada sedikit tulisan yang mungkin Nadia akan baca hasil dari belajar kali ini gitu. Jadi itu tadi mungkin bagaimana gemasnya kita ya melihat keadaan sekarang di mana kayak berpikir kita nih bisa apa ya sekarang gitu. Nadia sendiri pernah ngerasain ini kayak akhirnya Nadia merumitkan pikiran sendiri lalu kemudian alhamdulillah dapat banget nasihat dari Ustadz Felix mengenai ini, mengenai rasa yang Nadia alami. Nadia ngerasa hopeless, ngerasa kayak ini, Nadia nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak ada gunanya nih kayaknya Nadia untuk nge-like, nge-posting ulang, nulis, belajar, kayaknya nggak ada gunanya ya. Oh nggak ada perubahan sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah nih nasihat beliau ini dapat banget ke Nadia gitu. Beliau menyampaikan bahwasanya pertama, teman-teman, merasa hopeless, merasa useless itu nggak selalu jelek ternyata. Ya, merasa hopeless itu nggak selalu jelek. Kenapa? Ini misalnya kalau kita hopelessnya itu ke diri kita sendiri. Bahkan dalam beberapa bahasan sejarah mungkin hopeless pada diri sendiri itu jalan untuk kemudian membuka pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah nggak akan diberikan pada orang yang masih berharap kepada selain Allah. Jadi Nadia mikir dan ngerasa, oh ketika kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, di situ barulah pertolongan Allah datang. Jadi artinya gini, kalau Allah itu menolong seorang hamba yang dia itu masih punya dalam tanda kutip mungkin kebisaan dalam dirinya, maka hamba ini, orang ini akan merasa kebisaan inilah yang menyebabkan dia bisa menang, menyebabkan dia melakukan sesuatu. Jadi dia ngerasa kayak, wah ini karena aku nih, ini karena aku, bukan karena Allah gitu. Maka pengajaran Allah bagi kita adalah bahwasanya kita itu nggak punya apapun selain Allah. Ya, kita nggak punya apa-apa selain Allah. Apa namanya, artinya, dan dia juga sama, di awal tuh kayak
aku nggak bisa ngelakuin apa-apa nih, bahkan di IG kayak buat nge-like, buat nge-share, itu kayak Nadia mikir, cuman ini yang bisa aku lakuin gitu. Awalnya mikir gitu. Dan sekarang Nadia paham bahwasanya ketika kita putus asa, ketika kita hopeless sama harapan sama yang terjadi sekarang, eh, jangan berhenti sampai di situ. Jadi jangan cuma sampai itu juga doang. Jangan cuma sampai kamu hopeless, kamu putus asa, kamu useless, jangan berhenti sampai di situ. Ada lanjutan setelahnya. Karena kalau misalnya kita berhenti sampai di situ, yang Nadia sampaikan di video sebelumnya juga, berarti itu yang pertama iblis berhasil, kemudian Zionis Israel pun berhasil gitu. Itu yang mereka inginkan. Mereka ingin kita hopeless. Mereka ingin kita nggak punya harapan lagi. Tapi satu yang mereka lupa, apa? Bahwasanya kita sebagai umat Muslim itu punya punya Allah. Maka bagi orang-orang yang udah nggak bisa berharap sama manusia, terakhir kita bisa menggantungkan harapan kita sama Allah satu-satunya. Ya, jadi di titik itu kayak ya Allah, nggak ada satupun yang bisa membangkitkan umat ini kecuali Engkau. Maka nggak ada yang sia-sia teman-teman, percayalah. Jadi ini nih ibaratkan ada percikan awalnya. Itu kita bisa memulai untuk what's next gitu. Apa selanjutnya yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai menyerah, jangan sampai yang awalnya mungkin kita semangat nih untuk yang bisa menulis tadi kan, menuliskan tentang Palestina, yang dengan podcastnya, dengan suara-suaranya. Jangan sampai yang awalnya kita semangat itu, lalu kemudian kita patah ketika kita mikir bahwasanya apa yang kita lakukan ini nggak berefek sama sekali. Kalau misalnya mungkin teman-teman pernah baca ya atau pernah dengar berita yang mungkin ya sedikit bisa menenangkan ya, berita bahwasanya kalau nggak salah ya teman-teman nanti bisa cek lagi. Jadi 83% postingan di internet itu yang terkait dengan yang sekarang terjadi itu 83% itu mengutuk Israel dan hanya 9% yang mendukungnya. Nah, jadi apa? Maksudnya adalah ternyata ada peran besar kita lah di situ. Kita adalah salah satu dari jutaan aktor yang mungkin tetap menyuarakan tentang hal ini. Ketika mungkin kita lihat berita ada eh, apa namanya toko-toko atau mungkin apapun yang mendukung Israel itu mulai mulai ramai gitu kan. Orang-orang udah nggak tahan untuk boykot. Ada yang mungkin udah mulai membeli kembali produk-produk yang mendukung Israel gitu. Udah kayak ngerasa, ah udah nggak trending nih, udah kayak ya udahlah maksudnya nggak berefek sama sekali apa yang mungkin kita lakukan selama ini gitu. Tapi percayalah teman-teman bahwa kebenaran itu perlahan mulai tersingkap, ya kan? Mental musuh juga mulai lapuk. Jadi jangan pernah bosan, seenggaknya satu, kita bisa belajar lagi sejarahnya, catat, lalu sampaikan yang mungkin teman-teman bisa sampaikan. Jadi ada salah satu yang pernah Nadia dapetin juga dari Al, em, dari Profesor siapa tuh yang kemarin Nadia sampaikan Abdul Fattah El Awaisi ya. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya peran setiap negara itu beda-beda. Teman. Lalu beliau sampaikan yang bisa kita lakukan paling utama itu adalah belajar tentang backstory-nya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa terus bersuara. Ya, jadikan jempol kita nih yang buat ngetik-ngetik ini itu sebagai saksi yang bakal berbicara bahwasanya kita nggak pernah berhenti buat peduli dengan saudara-saudara kita di sana. Kita nggak pernah meninggalkan saudara-saudara kita di sana. Lalu mungkin yang terakhir yang bisa teman-teman lakukan adalah menanamkan rasa cinta. Mungkin bagi para pengajar, bagi para orang tua, bagi kakak, bagi anak, bagi para guru, dan semuanya, eh, kita bisa menanamkan pada semua orang untuk bisa paham apa yang sebenarnya terjadi di Baitul Maqdis. Kalau misalnya, apa namanya, mengutip omongan dari Norman Finkelstein, Finkelstein, nggak tahu. Pokoknya nanti teman-teman bisa cek sendiri. Beliau ini benar-benar pro dengan Palestina. Beliau juga banyak menulis buku.
tentang Palestina, tentang perjuangan orang-orang di Palestina. Jadi beliau ini non-muslim, teman-teman. Di tahun 2020, beliau sama, mungkin sebagian dengan yang apa yang kita rasakan. Beliau ngerasa hopeless, beliau ngerasa menyerah karena beliau berpikir bahwa ini udah rumit banget. Karena beliau berpikir sistem di dunia ini tuh seperti menahan agar masalah yang terjadi di Baitul Maqdis itu tetap hanya menjadi masalah Gaza. Jadi beliau merasa, iya dunia itu seperti menahan agar masalah di Gaza ini tetap hanya menjadi masalah Gaza, bukan masalah kita. Gitu. Bahkan setiap tahun beliau melihat orang-orang Gaza ini seperti terpojokkan. Maka dari situ beliau memutuskan untuk berhenti di tahun 2020 untuk menyuarakan tentang Palestina. Nah, sampai pada 7 Oktober 2023, maka ketika beliau diwawancarai, ditanya di salah satu stasiun televisi, atau mungkin di salah satu video yang tadi lupa, intinya beliau mengatakan bahwasanya eh, 2023 di 7 Oktober itulah hari pertama saya menyesali keputusan terburuk dalam hidup saya, yaitu berhenti bersuara untuk Palestina gitu. Itu merinding sekali. Ya, jadi teman-teman jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa. Inilah saatnya kita melawan. Mungkin tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan, tapi dengan pemikiran kita, ya. Terus belajar lagi sejarahnya, terus bersuara, dan tanamkan rasa cinta pada Baitul Maqdis. Jadi, apa namanya, eh terakhir, tugas kita adalah apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam perjuangannya juga dahulu. Beliau tahu Islam akan menang, tapi beliau ini Rasulullah tidak menunggu saja dan berpangku tangan. Jadi, Baitul Maqdis ini tak pernah tentang mereka, itu tentang kita, tentang aku yang berusaha juga mencintai apa yang Rasulullah juga cintai. Jadi teman-teman semangat terus untuk tidak berhenti menyuarakan Palestina. Ya, mungkin tadi belajar, teman-teman bisa belajar lagi, beli bukunya tentang Palestina, atau mungkin teman-teman bisa simak kajian, ikutin pelatihan-pelatihan tentang Baitul Maqdis, supaya teman-teman tahu bagaimana backstory-nya, apa yang sebenarnya terjadi di sana, gitu. Semangat teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai di sini yang bisa Nadia sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil, terutama ini untuk Nadia sendiri. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.